Selanjutnya saya akan melakukan pemrograman menghitung jarak tempuh menggunakan Python. Selanjutnya, oke, kita mulai. Def adalah fungsi. Dan hitung jarak adalah nama yang kita berikan. Dan kecepatan waktu ini adalah parameter. Return date. Return ini akan mengembalikan hasil perkalian dari kecepatan dan waktu. Dua baris ini, dua baris ini adalah untuk akan menampilkan pesan dan meminta user untuk memasukkan atau menginputkan suatu data, yaitu untuk kecepatan dan waktu. Oke. Oke. Masukkan sebentar. Nah, untuk yang ini adalah
Untuk yang baris ini adalah menghitung jarak kecepatan untuk menghitung jarak tempuh, dan ini print yang belah sini adalah untuk menampilkan hasil dari penghitungan jarak tempuh tersebut. Oke, kita mulai. Masukkan kecepatan 100 km. Nah, masukkan waktu tempuh 6 jam. 600 km per jam. Oke, selesai. Done. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemrograman array di C++. Oke, kita akan mulai. Oke, selesai untuk penulisan kodenya. Eh, Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang eh, kode yang sudah kita buat tadi. Pertama yang ini, baris ke-9. Baris ini membuat sebuah array bertipe integer bernama ARR dan kapasitas 5 elemen. Kemudian array ini langsung diisi dengan nilai-nilai yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan untuk baris ke 11, loop for ini digunakan adalah loop, dan ini digunakan untuk mengintegrasi setiap elemen dalam array. Variabel i digunakan sebagai indeks untuk mengakses setiap elemen. Lalu
baris ke-12. Di dalam loop, setiap elemen array beserta indeksnya akan dicetak ke layar menggunakan perintah cout. Oke, kita mulai. Coba run. Nah, udah. Berarti sudah. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman contoh list di Python. Oke, kita mulai. Puluh, 20, 30, 40, 50. Oh, oke, sudah selesai. Dan saya akan mencoba menjelaskannya sedikit dan secara singkat. Untuk baris ketiga, yang ini, baris Baris ini membuat sebuah list bernama ARR dan langsung mengelis tersebut dengan angka 10, 20, 30, 40, 50. Di sini. Ini struktur data yang sangat fleksibel dalam Python digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang beruntun. Lalu untuk bagian yang ini adalah sebuah loop for yang akan berulang sebanyak elemen yang ada dalam list ARR. Fungsi ini adalah sebuah loop. Nah, yang ini adalah sebuah loop. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen dari list ARR. Variabel i akan digunakan sebagai indeks untuk mengakses setiap elemen dalam list. Oke. Dan ini adalah untuk mencetak setiap elemen list ke layar. Oke, kita mulai saja. Dah. Selanjutnya, saya akan melakukan pemrograman untuk mengakses elemen di C++. Kita mulai.
Nah, selesai. Sebelum kita run, saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Ya, untuk atas tahu lah ya. Ini untuk menginstruksikan compiler untuk menyatakan header file iostream, dan yang ini untuk agar kita tidak perlu menuliskan ini, menuliskan seperti ini nih. Nah, di sebelum fungsi yang ada di namespace std. Ini membuat kode menjadi lebih ringkas, dan std adalah namespace standar yang berisi banyak fungsi dan kelas yang sering digunakan dalam pemrograman C++. In main yang baris ini digunakan fungsi utama dari program C++. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main eksekusi. Program dimulai dari sini. Lalu untuk yang ini, baris ini mendeklarasikan sebuah array dengan nama ARR. In nih menunjukkan bahwa elemen-elemen dalam array bertipe integer, bilangan bulat atau bilangan bulat, dan yang angka 3 di sini menunjukkan bahwa array ini dapat menampung 3 elemen, dan 5, 10, 25 ini menginisialisasi elemen-elemen array dengan nilai 5, 10, dan 25. 5, 10, dan 15. Dah. Selanjutnya di baris yang ini, barisnya ini mencetak elemen pertama diikuti oleh nilai elemen pertama dari array ARR atau ARR nih, yang ini 0. Cout adalah objek yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Lalu ini adalah operator inseri yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam aliran output. Dan NL ini adalah manipulator yang digunakan untuk pindah ke baris baru setelah mencetak. Dan yang ini, baris ini memberikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Oke, kita bisa mulai saja untuk run code-nya. Oh iya, lupa, jangan lupa untuk menambahkan titik koma ya. Kita hapus dulu. Elemen pertama 5. Oke. Oke, selanjutnya adalah implementasi stack di Python. Kita mulai.
Oke, selesai. Sebelum kita run, saya akan coba jelaskan sedikit. Stack untuk baris yang ini, kita membuat sebuah list kosong dengan nama stack. List ini berfungsi sebagai tumpukan. Lalu untuk ketiga ini, untuk yang ini, apa adalah metode pada list yang digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir. Di sini angka 1 ditambahkan ke atas tumpukan akhir list. Sama seperti sebelumnya, angka 2 dan 3 ditambahkan ke atas tumpukan sehingga urutan elemen pada stack menjadi 1, 2, 3. Lalu untuk yang baris ini, stack min 1 mengakses elemen terakhir dalam list yang merupakan elemen teratas dalam tumpukan. Jadi baris ini akan mencetak elemen teratas yaitu 3. Lalu yang stack pop. Pop adalah metode yang digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dalam list. Di sini elemen terakhir 3 yang terakhir dimasukkan akan dihapus dari tumpukan. Dan terakhir setelah menghapus elemen teratas, baris ini akan mencetak elemen teratas yang baru yaitu 2. Oke, kita coba run kembali. Nah, elemen teratas 3 setelah pop elemen teratas 2. Ini kan. Dah. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemrograman untuk mengimplementasikan Q Q QE QE di C++. Run.
Oke, sudah selesai dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kode yang baru kita buat. Nah, include QWeek menceritakan header file yang berisi definisi untuk template kelas QWeek yang digunakan untuk mengimplementasikan antrian. Lalu untuk baris yang ini mendeklarasikan sebuah variabel q bertipe QWeek yang berisi elemen bertipe integer. Variabel ini akan digunakan sebagai antrian. Lalu untuk ketiga baris yang ini menambahkan tiga elemen 10, 20, dan 30 ke dalam antrian key. Secara berurutan, elemen yang ditambahkan terakhir akan berada di belakang. Lalu yang baris ini mencetak elemen yang berada di depan antrian. Elemen pertama yang dimasukkan dalam hal ini elemen depan adalah 10. Here. Lalu pop qpop menghapus elemen depan dari antrian setelah eksekusi baris ini. Elemen 10 akan dihapus dan elemen 20 akan menjadi elemen depan. Lalu yang ini mencetak elemen depan yang baru setelah elemen pertama dihapus. Sekarang elemen depan adalah 20. So, kita akan coba lagi. Nah, elemen depan yang awalnya adalah 10, lalu setelah dieliminasi atau dihilangkan, jadi elemen depannya jadi 20.